Oke, baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kembali kita berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini adalah untuk pertemuan kedua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang definisi daripada manajemen itu sendiri dan juga organisasi. Oke, pada kesempatan pertemuan kali ini kita lanjut ke pembahasan di mana kita pada kesempatan kali ini melanjutkan diskusi kita minggu lalu, ya. Untuk itu langsung saja izin untuk menampilkan daripada slide presentasinya. Jadi kita masih membahas tentang konsep dasar daripada manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di mana kita akan berdiskusi tentang unsur-unsur daripada manajemen itu sendiri. Oke. Jadi unsur-unsur manajemen ini populer dengan sebutan 6M, yaitu M yang pertama adalah man atau manusia, M yang kedua adalah material atau barang, kemudian M yang ketiga adalah mesin atau mesin, kemudian M yang keempat adalah money, uang, kemudian M yang kelima adalah metode, dan M yang keenam adalah market atau pasar. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa simak sama-sama berkaitan dengan unsur manajemen 6M ini. Kita bisa mulai dari M yang pertama, yaitu man atau manusia. Jadi manusia atau populer kalau di dalam organisasi ini disebut dengan sumber daya manusia. Ini merupakan sumber daya yang ada di dalam organisasi yang memang memiliki sifat-sifat yang sangat unik, ya. Karena sumber daya manusia inilah yang menentukan daripada keberhasilan dari suatu organisasi itu sendiri. Nah, man sendiri atau manusia ini berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan, bawahan, serta memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan dan kontinuitas daripada perusahaan. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula digunakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Jadi sangat-sangat penting sekali ya kedudukan atau peran daripada sumber daya manusia di dalam organisasi, karena inilah merupakan sumber daya yang utama, yang pokok. Tanpa adanya sumber daya manusia mutlak di sini organisasi tidak akan mampu bergerak, tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuan dengan efektif. Di mana sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, tentunya di sini kalau di dalam perusahaan ini ada banyak sekali tingkatan-tingkatan, ya, mulai dari top manager atau mungkin yang menduduki jabatan-jabatan puncak, ya, presiden, direktur dan sebagainya, sampai staf, kemudian sampai pada karyawan bagian-bagian yang lain. Nah, masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ya, memang kalau kita melihat dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, dengan adanya kecerdasan buatan, di situ mampu diciptakan suatu produk yang menyerupai daripada kemampuan manusia itu sendiri. Beberapa tempat mungkin kita bisa melihat di sebuah restoran, di situ tenaga yang menyajikan daripada masakan itu sudah diganti oleh robot, bahkan kokinya sendiri sudah diganti oleh robot. Kemudian di sini tenaga kerja untuk yang menggerakkan alat mode transportasi mobil, di situ juga sudah banyak sekali diciptakan kendaraan-kendaraan tanpa menggunakan sopir, dan masih banyak lagi, ya, tenaga-tenaga manusia yang tadinya atau pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan, yang dilakukan oleh manusia, sekarang digantikan oleh keberadaan oleh robot dengan kecerdasan buatan. Namun demikian tentunya di sini tidak semuanya, ya,
peran daripada manusia di dalam organisasi itu mampu tergantikan oleh robot, karena bagaimanapun juga manusia ini sebagai memiliki peran yang sangat utama, maksud saya yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan ini melibatkan pengalaman, melibatkan intuitas, ya, insting, dan banyak sekali yang memang di situ tidak bisa dilakukan oleh pengganti manusia. Nah, maka dari itu tentunya di sini man ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Nah, kemudian di samping man di sini ada juga material atau bahan. Material di sini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau mungkin barang jadi. Oke. Jadi di dalam organisasi yang memang di situ menghasilkan produk, ya. Jadi organisasi perusahaan yang menghasilkan suatu produk berupa barang, ini memang keberadaan daripada material ini memang sangat penting sekali, di mana di situ tentunya keberlangsungan daripada aktivitas bisnis ini sangat bergantung pada material atau bahan yang tersedia. Jadi kalau misalkan saja kalau yang saat ini sedang rame ya adalah kelangkaan atau harga harga daripada komoditas kedelai impor yang melambung tinggi, sehingga di sini proses produksi daripada tempe dan tahu ini mengalami kendala, ya. Nah, kendala yang ada bagaimana? Kendala yang ada ya terkait dengan harga yang melambung tinggi, sehingga di situ tentunya ya dalam proses produksi ini akan mempengaruhi daripada harga jual suatu produk. Nah, ini. Nah, dan masih banyak lagi saya kira ya berkaitan dengan material atau bahan baku ini yang memang tentunya sangat mempengaruhi daripada harga-harga komoditas dalam artian untuk produk jadinya. Oke. Nah, jadi kedudukan daripada material kalau di dalam perusahaan ini memang mulai bisa berupa bahan baku. Ya, bahan baku ini adalah merupakan komponen utama dalam proses produksi dan ini menentukan atau istilahnya memberikan kontribusi terhadap biaya produksi, ya, biaya bahan baku tentunya ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga barang setengah jadi, ini biasanya didefinisikan sebagai barang yang sampai dengan akhir periode ini ternyata belum diselesaikan, atau dengan kata lain biasanya kalau dari sisi biaya ini penyerapan biaya produksinya belum mencapai 100%. Kemudian di samping itu juga ada barang jadi, ini adalah untuk barang-barang yang memang sudah siap dijual. Oke. Kemudian yang berikutnya ada mesin, ini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan upaya jalannya perusahaan. Jadi kalau kita bicara tentang mesin, dengan adanya teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini, banyak sekali penemuan-penemuan produk-produk mesin yang memang sudah terotomatisasi, ya, sudah terkomputerized, sehingga membantu di dalam proses produksi, di mana di situ efektivitas, efisiensi dalam proses produksi ini akan lebih baik. Nah, ini. Jadi mungkin Anda kalau misalkan melihat tayangan di televisi ya, di situ begitu banyak alat-alat atau mesin-mesin yang sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat canggih di berbagai macam sektor ya, tidak cuma di sektor industri, di sektor pertanian juga banyak sekali ditemukan alat-alat atau mungkin sektor-sektor yang lain. Nah, tentunya mesin-mesin yang diciptakan ini adalah dalam rangka untuk membantu, memudahkan, membantu daripada proses produksi itu sendiri. Tentunya ada beberapa keuntungan ya yang bisa diperoleh ketika mesin-mesin ini digunakan untuk menggantikan daripada proses konvensional yang biasanya dilakukan dalam proses produksi. Tentunya penggunaan mesin di sini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas daripada produksi. Mungkin kalau tanpa menggunakan mesin kapasitas hanya 10 unit, tapi dengan menggunakan mesin tentunya di sini bisa lebih dari 110 unit, mungkin 100 atau sebagainya. Jadi bisa berlipat ganda, sehingga ketika kapasitas produksi ini bisa melimpah, maka
tentunya di sini permintaan daripada produk ini bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian di samping itu tentunya di sini dari sisi kualitas ya, dengan penggunaan daripada mesin-mesin ini tentunya untuk meminimalkan daripada kegagalan dari produk yang dihasilkan. Ya, jadi kualitas daripada produk ini seragam ya, sehingga di sini tentunya untuk kualitas ini akan lebih baik. Kemudian bagian daripada penggunaan mesin, bahkan sekarang kadang ya keberadaan daripada mesin di sini juga mengurangi keterlibatan daripada tenaga kerja manusia dalam proses produksi, karena semua sudah dikerjakan secara terotomatisasi. Jadi kalau di dalam proses produksi yang konvensional mungkin melibatkan 10 orang, tetapi dengan menggunakan mesin di sini ternyata hanya cukup 1 orang sebagai operator mesin untuk menjalankan proses produksi. Nah, ini bagi perusahaan tentunya akan lebih meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi, tetapi juga ini menimbulkan masalah sosial ya, di mana di situ tentunya penyerapan tenaga kerja dalam industri menjadi berkurang. Ini oke. Kemudian di samping mesin juga ada metode, ini adalah pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan juga pemborosan. Oke. Jadi metode ini adalah merupakan metode ya, cara-cara tertentu. Di dalam perusahaan sekarang sudah menerapkan yang namanya prosedur ya, standar operasional prosedur SOP. Setiap aktivitas di situ ada SOP-nya, standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Standar operasional prosedur ini bisa dikatakan sebagai roadmap ya di dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya standar operasional prosedur yang mana di dalamnya ini merupakan cara-cara, petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilakukan, ini tentunya akan memberikan standarisasi kualitas keseragaman dalam pelayanan. Nah, ini dengan adanya metode ini maka keberadaan daripada proses-proses aktivitas-aktivitas ini tentunya akan lebih efektif dan lebih efisien ya. Nah, ini jadi memang SOP tadi ini mengacu pada metode ya, standar operasional prosedur, dan ini memang sangat penting sekali karena kalau dalam konteks ya learning curve ya, ini dalam teorinya yang curve ini memang menyatakan kalau memang sebuah aktivitas ini dilakukan secara rutin ya, berulang-ulang secara terus-menerus, maka waktu penyelesaian daripada suatu pekerjaan ini akan lebih cepat. Nah, ini ya sama seperti kalian lah ya, ketika Anda misalkan rutin melakukan pekerjaan nyapu misalkan, mungkin pertama, kedua, ketiga ini nanti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda itu akan berbeda. Karena apa? Karena di situ ada teori learning curve, yang mana di situ suatu aktivitas apabila dikerjakan secara berulang-ulang, maka tentunya di sini waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tersebut itu akan lebih berkurang atau lebih cepat. Nah, ini makanya arahnya tentunya di sini dengan adanya metode, dengan adanya standar operasional prosedur yang ditetapkan, maka setiap aktivitas sudah diatur. Harapannya apa? Semakin lama semakin cepat pekerjaan ini diselesaikan, sehingga akan menghasilkan efisiensi di dalam proses-proses yang terjadi di dalam organisasi. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga untuk unsur manajemen yang berikutnya adalah money atau uang. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara tentang money atau sumber daya keuangan ya, ini juga merupakan unsur di dalam manajemen yang tidak kalah pentingnya ya, dimana kalau di dalam organisasi setiap aktivitas ini memang harus ditunjang oleh adanya uang ya. Ini jadi makanya perusahaan ini bagaimana upaya dilakukan agar supaya mampu menghimpun daripada modal kerja ini dalam rangka apa? Untuk memenuhi daripada kebutuhan uang di dalam kegiatan operasional perusahaan.
Tanpa adanya money, tanpa adanya uang mutlak, di sini perusahaan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya mungkin perumpamaan saja ya kalian, atau mungkin saya sajalah perumpamaannya. Walaupun sekarang tanggal 3 mungkin ya, atau tanggal berapa ini, tanggal muda lah istilahnya. Tapi kalau misalkan saja di dompet saya tidak ada uang, ya otomatis saya tidak bisa kemana-mana gitu ya. Ya ini mau apa nggak bisa, mau apa nggak bisa gitu ya, untuk berbagai macam kebutuhan. Tapi mungkin filosofinya sekarang sudah beda ya. Nggak ada uang nggak apa-apa, asalkan ya kuota internetnya itu full. Nah ini sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Jadi keberadaan kuota internet itu menjadi penghibur ya. Walaupun nggak punya uang nggak apa-apa, asalkan kuota internetnya itu full gitu ya mungkin ya. Oke, kita kembali dalam konteks di sini. Jadi memang organisasi atau perusahaan, memang di sini upaya yang dilakukan adalah bagaimana mereka menghimpun ya sumber daya keuangan atau modal kerja sebanyak-banyaknya ya dari berbagai macam sumber. Di mana di sini tentunya dengan sumber daya keuangan yang banyak, maka perusahaan itu akan memiliki kebebasan di dalam melakukan berbagai macam pembiayaan untuk menjalankan strategi bisnis yang dijalankannya. Jadi kalau kita melihat beberapa perusahaan dalam rangka untuk menghimpun uang agar supaya perusahaannya itu bisa berkembang, itu dengan cara menjual saham ke publik, ke masyarakat. Kita tahu di situ ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, di mana di situ mereka memperoleh modal kerja dengan cara menjual saham. Atau mungkin dengan cara menjual obligasi. Itu adalah merupakan cara mereka yang dilakukan agar supaya mampu menghimpun uang atau modal kerja ke perusahaan. Atau melalui investor yang lain secara langsung ya, penyertaan modal kerja oleh pihak-pihak ketiga, atau melalui kreditur dengan cara pengajuan pinjaman kepada kreditur. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka ya agar supaya modal kerja ini bisa terpenuhi. Nah, modal di sini dibagi jadi dua, ada modal tetap dan juga modal kerja. Jadi modal tetap ini biasanya arahnya adalah investasi dan juga untuk keperluan kegiatan operasional perusahaan. Jadi bagaimana modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu dialokasikan untuk kebutuhan investasi. Jadi memang modal kerja ini dalam penggunaannya ada banyak hal. Untuk pembiayaan rutin ya, modal kerja ini untuk pembiayaan rutin. Jadi misalkan perusahaan X ini memproduksi barang Y. Nah ini setiap hari dia mengeluarkan biaya produksi. Nah ini berarti untuk modal kerja untuk kegiatan operasional. Atau bisa juga modal kerja yang diperoleh ini digunakan untuk investasi, misalkan untuk membeli mesin. Nah, karena penggunaan mesin ini adalah untuk jangka panjang dan di situ memberikan manfaat bagi perusahaan, maka ini adalah penggunaan modal kerja untuk investasi. Atau untuk membeli tanah, untuk membangun gedung, bangunan, gudang, ini semua adalah dalam kapasitasnya untuk investasi jangka panjang yang tentunya di sini akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Oke. Nah, kemudian untuk M yang berikutnya dari unsur manajemen adalah market atau pasar. Jadi kalau kita bicara tentang market sekarang ya, itu memang bukan pasar ya secara konvensional, itu tidak. Karena dengan adanya teknologi informasi sekarang ada marketplace ya, di mana pertemuan ya virtual market gitu ya. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Saya kira sebagian dari kalian sudah memanfaatkan keberadaan daripada virtual market atau pasar virtual melalui transaksi jual beli secara online, baik itu melalui media-media sosial atau mungkin melalui marketplace ya, atau melalui situs web dari perusahaan-perusahaan yang memiliki atau melakukan transaksi jual beli. Nah, apalagi kalau kita bicara dalam konteks sekarang ini ya, di mana di situ masa pandemi COVID-19, aktivitas-aktivitas
kegiatan-kegiatan masyarakat itu dibatasi. Nah, sehingga kehadiran daripada marketplace ini memang sangat-sangat membantu sekali, di mana transaksi ya antara pembeli sama penjual itu bisa dilakukan tanpa ya bertemu secara fisik ya. Jadi dengan adanya platform ya e-commerce, tentunya di situ transaksi bisa dilakukan. Ini tentunya adanya kepercayaan ya, trust daripada customer bahwasanya transaksi yang mereka lakukan ini dijamin aman. Nah, ini jadi transaksi sangat-sangat lancar ya, sehingga kita melihat bahwasanya memang keberadaan pasar ini, kalau dalam keberadaan pasar dalam suatu produk ini memang sangat penting sekali ya. Karena pasar ini merupakan tempat untuk menjual produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika produk yang dihasilkan oleh perusahaan ternyata tidak mampu terserap oleh pasar, maka di sini tentunya perusahaan akan mendapatkan kerugian. Nah, sehingga bagaimana upaya-upaya dilakukan oleh perusahaan agar supaya produk-produk yang dihasilkan oleh mereka ini bisa diterima oleh pasar. Anda bisa melihat di situ ketika produk baru muncul, maka perusahaan dengan gencar melakukan iklan terhadap produk tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya produk ini dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika produk ini melakukan penetrasi masuk ke pasar, ini tentunya akan dikenal oleh masyarakat ya. Tahu masyarakat, oh ini loh produk yang sudah diiklankan. Nah, sehingga di situ respon positif, tentunya harapannya adalah customer ini bisa mencoba produk tersebut, sehingga di sini akan memberikan keuntungan penjualan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, baik. Jadi itu adalah merupakan unsur-unsur di dalam manajemen ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan di depan, bahwasanya di sini ada 6 unsur manajemen. Yang pertama man, material, mesin, money, method, dan market. Oke, nah selanjutnya kita bicara tentang manajemen dan manajer. Kalau tadi kita bicara dalam konteks manajemen, sekarang kita bicara dalam konteks manajer. Jadi manajer ini adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber-sumber daya organisasi lainnya. Jadi seseorang yang merencanakan, membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi. Nah, jadi manajer ini adalah orangnya, ya. Jadi manajer itu adalah orangnya. Nah, ini beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh seorang manajer. Jadi apa yang dilakukan oleh manajer? Di sini manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Nah, ini. Jadi di dalam suatu organisasi kehadiran seorang manajer itu bukan berarti dia harus mampu melakukan segala hal yang ada, kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tetapi tidak demikian, mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan itu melalui orang lain. Nah, sehingga kemampuan di dalam berkomunikasi, kemampuan di dalam pendelegasian ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang manajer, sehingga orang-orang lain ini bisa bekerja ya, melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan oleh manajer. Kemudian yang kedua di sini manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritasnya. Oke, jadi karena memang organisasi atau perusahaan ini memiliki lingkungan daripada organisasi atau stakeholder, yang mana masing-masing stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda ya, konflik kepentingan ya. Ini sehingga tentunya peran daripada manajer ini adalah mampu memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan dari para stakeholder yang berbeda-beda itu, dengan harapan tentunya nanti ya semua kepentingan, semua tujuan dari setiap stakeholder ini bisa terpenuhi. Ini. Kemudian yang ketiga adalah manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Oke. Jadi dalam teori keagenan di sini tentunya
seorang manajer ini mendapatkan mandat penuh atau kewenangan secara penuh oleh pemilik perusahaan, ya. Jadi pemilik perusahaan ini sebagai pemilik modal mempercayakan sepenuhnya di dalam pengelolaan organisasi kepada manajer. Nah, sehingga di dalam pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh manajer ini, bentuk pertanggungjawabannya ini harus dilakukan oleh seorang manajer. Nah, kalau di dalam bentuk pertanggungjawaban seorang manajer ini tentunya salah satunya adalah melalui pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ini merupakan bentuk tanggung jawab secara finansial yang dilakukan oleh seorang manajer kepada pemilik dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam pernyataan yang ditulis oleh seorang manajer di dalam asesmennya di situ, ya, asestasinya di situ menyatakan bahwasannya tanggung jawab di dalam penyusunan dan pembuatan isi juga dari laporan keuangan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari seorang manajer. Nah, ini berkaitan dengan teori keyakinan tentunya, ya. Jadi karena memang manajer ini diberikan kewenangan secara penuh oleh pemilik modal atau pemilik organisasi atau perusahaan, maka manajer ini harus mempertanggungjawabkannya kepada pemilik. Nah, ini di dalam proses mempertanggungjawabkan inilah tentunya salah satunya pertanggungjawaban bisa dibuat dengan menyusun laporan keuangan. Nah, ini jadi laporan keuangan di situ nanti juga akan mencerminkan bagaimana kinerja daripada seorang manajer. Apabila laporan keuangan di situ ternyata mampu menghasilkan laba yang optimal, maka tentunya di situ penilaian terhadap kinerja manajer itu sangat baik sekali. Tetapi sebaliknya kalau misalkan di situ ternyata kinerja keuangan perusahaan kalau ternyata merosot, mengalami kerugian, maka di situ juga akan berimbas pada penilaian kinerja manajer yang buruk juga. Kemudian di samping itu yang dilakukan oleh manajer, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya manajer ini harus berpikir secara analitis, ya, dan juga konseptual. Nah, ini. Jadi kita melihat bagaimana peran daripada para tokoh, ya, mungkin peran daripada tokoh-tokoh nasional yang mungkin Anda bisa ketahui bagaimana kiprahnya. Jadi mereka bicara tentang segala sesuatu itu secara analitis, ya, berpikir secara analisis. Jadi bagaimana proses analisa itu dilakukan oleh seorang manajer terhadap kondisi-kondisi, fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang ada, yang mana di sini tentunya didasarkan pada konsep-konsep yang sudah ada. Oke, baik, itu merupakan beberapa hal yang memang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi daripada manajemen. Nah, sebagaimana tadi, ya, yang sudah sempat kita singgung di depan, ya, bahwasanya memang pada pertemuan sebelumnya maksud saya bahwasanya dari definisi di situ juga ada yang mendefinisikan manajemen dalam konteks aktivitas atau kegiatan, rangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan ini memang bisa dikatakan berkaitan dengan fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri. Nah, beberapa ahli memang di sini istilahnya memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasi, ya, berbeda-beda satu tokoh dengan tokoh yang lain. Namun demikian di sini secara umum, ya, dan di sini juga fungsi manajemen yang banyak disepakati ini adalah mencakup 4 aktivitas. Nah, ini aktivitas yang pertama adalah berkaitan dengan planning. Kemudian yang kedua adalah organizing, kemudian directing, kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, ini adalah fungsi-fungsi manajemen yang cukup populer, ya. Oke, kita bisa simak sama-sama. Untuk fungsi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi perencanaan ini merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan daripada organisasi. Nah, jadi dari perencanaan ini memang memiliki kedudukan
kedudukan yang sangat strategik sekali dalam upaya untuk agar supaya pencapaian tujuan daripada organisasi ini memang bisa tercapai secara efektif. Nah ini kalau kita melihat ini merupakan suatu proses upaya untuk mengantisipasi kecenderungan. Jadi bagaimana perusahaan ini menciptakan strategi-strategi, apalagi kalau kita bicara dalam konteks sekarang ya, persaingan begitu ketat, maka perusahaan harus memiliki keunggulan di dalam bersaing, competitive advantage ya. Di mana perusahaan kira-kira memiliki keunggulan di dalam bersaing dalam hal apa, dan bagaimana strategi-strategi di dalam bersaing yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya persaingan yang sehat. Nah ini tentunya harus direncanakan, harus diperkirakan. Nah sehingga di sini untuk perencanaan ini menjadi roadmap ya, arah daripada proses berjalannya suatu organisasi. Kalau dalam lagu mau dibawa kemana, nah ini jadi bukan hubungan kita, bukan ya. Kalau dalam lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Tetapi kalau dalam organisasi ini mau dibawa kemana organisasinya itu. Nah itu semua bergantung pada perencanaan yang dibuat oleh manajer. Nah ini makanya di sini seorang manajer itu harus mampu membuat perencanaan dengan baik. Nah suatu perencanaan ini identik dengan proses pengambilan keputusan. Nah proses pengambilan keputusan ini tentunya harus didukung oleh data-data atau informasi-informasi yang memang memiliki kualitas yang baik, sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu pun juga bisa dilakukan dengan baik. Kita ambil contoh saja lah, ketika seorang manajer membuat perencanaan berkaitan dengan pendapatan untuk tahun depan. Nah perusahaan di sini bisa memproyeksikan, atau dalam hal ini manajer ini bisa memproyeksikan untuk pendapatan tahun depan itu kira-kira targetnya berapa, itu bisa terrealisasi atau tidak. Nah ini tidak hanya menyebutkan angka saja, tidak, tetapi ketika membuat perencanaan berkaitan dengan target pendapatan pada tahun berikutnya, maka perencanaan ini harus didukung oleh data-data informasi-informasi pendapatan pada periode-periode sebelumnya, periode saat ini, dan juga kondisi ya, peramalan kondisi di masa yang akan datang. Nah sehingga dari hasil kolaborasi itu maka di situ akan ditetapkan untuk perencanaan berkaitan dengan pendapatan pada tahun depan itu ditetapkan sekian triliun, sekian miliar misalkan saja, dengan asumsi ini dan sebagainya. Nah ini tentunya merupakan tugas daripada seorang manajer. Nah kemudian di sini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan ini menetapkan tujuan dan target organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menentukan standar atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan. Nah ini beberapa hal kegiatannya. Kemudian untuk fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif, efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi ini merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya adalah pengorganisasian. Karena bagaimanapun juga mungkin perencana tinggal rencana apabila tidak dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu pengorganisasian. Nah ini beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian, berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di sini juga merumuskan tugas, ya, merumuskan dan menetapkan tugas. Kemudian juga menetapkan prosedur yang diperlukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini adalah menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian juga di sini menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Oke. Itu merupakan fungsi daripada manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Kemudian untuk fungsi yang ketiga ini adalah untuk directing atau pengimplementasian. Ini adalah proses ya
implementasi program agar bisa berjalan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dalam proses directing ini, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Itu untuk fungsi yang ketiga. Kemudian untuk fungsi yang keempat ini adalah controlling atau pengawasan. Ini pengawasan dan pengendalian. Nah, ini proses dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, ya. Sekaligus ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang harus dihadapi. Ini menjadi kedudukan yang sangat strategis sekali, ya. Ini beberapa kegiatannya melakukan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian mengambil langkah klarifikasi dan koreksi agar penyimpangan yang mungkin ditemukan ini bisa terselesaikan. Kemudian melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Nah, ini jadi pengawasan ini sangat penting sekali dalam rangka untuk menjamin bahwasanya pencapaian tujuan-tujuan organisasi ini memang sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah ini adalah kegiatan dalam fungsi manajemen, ya. Ini ada planning, organizing, ya. Ini adalah directing tadi, ya, atau leading, kemudian controlling. Jadi istilah-istilah ini saya kira ada yang mengistilahkan leading, ada yang mengistilahkan directing, ada yang mengistilahkan action dan sebagainya, ya, ini, ya. Oke. Nah, planning ini menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Ini ditunjang oleh ini langsung, ya, arah tahapan dari setiap fungsi ini. Nah, kemudian di sini menunjukkan keterkaitan. Jadi ketika membuat planning ini tentunya proses pengorganisasian ini juga ada keterkaitan juga. Jadi organisasi menentukan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Leadingnya ini adalah proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat berjalan. Kemudian controllingnya adalah memonitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan. Nah, kembalinya ke planning lagi. Nah, ini adalah sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi. Sumber dayanya ini ada sumber daya fisik alam, informasi, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, ini fungsi di dalam manajemen ada 4 fungsi tadi. Kemudian ini dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, ini untuk fungsi dalam operasional manajemen, ya. Di sini ada sumber daya manusia, ada produksi, pemasaran, keuangan, dan informasi. Nah, ini merupakan dasar kemampuan dari seorang manajer, ya. Jadi di situ ada kemampuan yang sifatnya teknis dan kemampuan yang sifatnya konseptual. Jadi kalau kemampuan teknis ini kalian dibutuhkan untuk menyelesaikan atau untuk memahami bidang pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Sedangkan kalau untuk konseptual ini adalah berpikir abstrak dan melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit untuk mengintegrasikan dan memberikan arahan sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, ini juga ada kemampuan diagnostis, kemudian kemampuan komunikasi dan kemampuan interpersonal. Kemudian ada juga kemampuan di dalam pengambilan keputusan dan kemampuan manajemen waktu. Nah, ini itu adalah merupakan kemampuan yang memang menjadi hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer, ya, karena bagaimanapun juga ini bukan hal yang mudah. Nah, ini merupakan skema dari proses manajemen. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, ini adalah directing dan pengawasan. Ini adalah berkaitan dengan sistem dan prosedur, ini perencanaannya. Kemudian ini adalah bentuk organisasinya, orang dan produksi, ini adalah anggaran dan sumber daya. Ini perspektif keefektifan dalam manajemen, ini kepemimpinan, keefektifan rendah, keefektifan kelompok, dan keefektifan ini standar.
Ini merupakan tingkatan manajemen, ya. Jadi di situ ada manajemen puncak, manajemen menengah, dan juga manajemen bawah. Ini untuk jumlah dari keputusan utama yang diambil pada tingkat ini. Jadi kalau keputusan, kalaupun manajemen puncak, ini keputusan yang diambil ini semakin besar. Manajemen menengah sedikit, tapi kalau manajemen pelaksana pengawasan kecil. Ini jadi pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini untuk manajemen puncak ya, top manager. Jadi kalau kita melihat bahwasanya untuk top manager ini disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Ini terdiri dari dewan direksi, direktur utama, dan mungkin chef eksekutif, officer, CEO. Ini adalah merupakan manajemen puncak. Tugasnya apa dalam manajemen puncak ini? Tugasnya adalah untuk mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kemudian juga ada manajemen menengah atau middle manager, ini disebut juga dengan manajer administratif. Ini terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Ini tugasnya ya. Kemudian ada juga manajer pelaksana, operating manager. Ini tugasnya adalah untuk ya manajer penyelia atau supervisory manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang dibuat oleh para manajemen. Nah, ini managerial skill-nya, jadi ada top, middle, dan lower. Kita bisa melihat bagaimana di situ komposisinya ya. Kalau top manager lebih banyak bicara tentang konseptual, human relation, dan juga teknikalnya kecil. Tapi kalau middle berarti tengah-tengah saja, sedangkan kalau lower ini berarti konseptualnya rendah. Oke, ini adalah menjadi seorang manajer ya. Ini mungkin kalian ada yang cita-cita menjadi seorang manajer. Ini dasar pendidikan yang baik dilanjutkan dengan pengalaman pendidikan seumur hidup. Oke, kemudian pengalaman bekerja yang pertama dilanjutkan dengan pengalaman ini berbagai jenis usaha. Nah, itu. Kemudian untuk yang berikutnya di sini adalah berkaitan dengan perolehan dan penggunaan daripada keahlian manajemen dasar. Ini kombinasi pendidikan dan pengalaman. Oke, baik. Itu ya. Jadi ini adalah gambaran terkait dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini, melanjutkan diskusi kita sebelumnya ya. Jadi di sini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda terima, bisa Anda pahami. Namun sebelum kita akhiri ya pada pertemuan pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kuis kepada kalian. Ini kuis yang pertama. Nah, nanti di sini silahkan bisa Anda jawab ya kuis-kuis ini. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen? Mengapa suatu organisasi memerlukan manajemen? Kemudian sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur-unsur daripada manajemen. Manusia menjadi salah satu unsur dalam manajemen dan memiliki kedudukan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer? Sebutkan dan jelaskan fungsi pokok manajer. Oke, itu untuk kuisnya. Silakan nanti bisa Anda kerjakan untuk latihan dan untuk mereview kembali dari materi yang sebelumnya telah saya sampaikan. Oke, baik. Oke, kita sampai pada penghujung pada pertemuan pada kali ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak daripada perkuliahan secara online pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik, dan mohon maaf dan bermanfaat tentunya ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, akhir kata saya akhiri. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.